Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mengajar mata pelajaran teknik pemrograman, mikroprosesor, dan mikrokontroler untuk jurusan teknik elektronika industri di SMK Piramida. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Krisna Aditya Bahari. Saya lulusan STEM IKM Bandung untuk jurusan S1 Teknik Informatika. Nah, saat ini saya beserta istri dan anak saya tinggal di Sangiang, Rancaikek. Nah, profil singkat saya, silakan kalian baca di sini ya. Nah, jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang saya, silakan kalian tanyakan pada saat pertemuan tatap muka nanti di kelas ya. Ya, untuk kompetensi dasar yang saya ajarkan, nah, untuk pengetahuannya, memahami teknik pemecahan masalah. Nah, untuk keterampilannya, membuat urutan pemecahan masalah dengan menggunakan diagram alir atau flow chart. Ya, untuk indikator pencapaian kompetensi, untuk pengetahuannya, pertama, menjelaskan definisi flowchart atau diagram alir. Kedua, menjelaskan flowchart untuk menuliskan algoritma pemrograman. Tiga, menerapkan algoritma pemrograman untuk pemecahan masalah. Kemudian untuk keterampilannya, pertama, menuliskan algoritma pemrograman untuk pemecahan masalah yang disediakan menggunakan bahasa natural. Dua, menuliskan algoritma pemrograman untuk pemecahan masalah yang disediakan menggunakan flowchart. Oke, silakan kalian baca indikatornya di sini ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, nah tujuan pembelajaran itu yang harus kalian capai ketika kalian selesai mempelajari bab pertama ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 5 poin. Saya membuat 5 poin dan untuk poin-poinnya silakan kalian baca di sini ya. Nah, silakan kalian baca di sini. Tujuan pembelajarannya ada 5 poin. Tujuan pembelajaran ini harus kalian capai, mau tidak mau harus kalian capai ketika kalian selesai mempelajari bab pertama ini. Oke, kita lanjut ke materi ya. Materi pertama yang saya bahas itu adalah pengertian flowchart. Nah, flowchart adalah suatu jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja, atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasikan, atau memanajemen suatu proses atau program di berbagai bidang. Nah, contoh sederhananya itu dalam berwudu. Berwudu itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Nah, bagusnya berwudu itu dibuat dalam bentuk diagram atau simbol-simbol flowchart. Nah, untuk simbol flowchartnya nanti ada di slide selanjutnya ya. Nah, berwudu itu kan pertama kita membaca niat, kemudian sambil membasuh tangan, setelah itu berkumur, kemudian mencuci hidung, kemudian membasuh muka, kemudian mencuci tangan, kemudian mengusap rambut di kepala, kemudian mencuci telinga, sampai terakhir mencuci kaki. Nah, itu semua harus dilaksanakan dengan
tertib atau berurutan. Kemudian contoh lainnya itu yang ini akan bermanfaat untuk kalian nanti ya. Contoh flowchart dalam pembuatan KTP elektronik. Nah, biasanya di tingkat kecamatan itu ada semacam alur dalam proses penerbitan KTP elektronik. Nah, awalnya kalian harus menyiapkan berkas-berkasnya, kemudian meminta surat pengantar dari RT RW, kemudian lanjut ke tingkat desa. Nah, dari tingkat desa nanti akan diperiksa, kemudian diberikan surat pengantar untuk ke kecamatan. Nah, di kecamatan ini, nah, biasanya dicek kembali persyaratannya, dan kalau lengkap, biasanya akan langsung difoto untuk KTP elektronik. Dan kalau emang belangko KTP elektroniknya ada, biasanya bisa langsung jadi. Nah, kalau emang tidak ada, biasanya harus menunggu dulu sampai ada. Biasanya tidak lama sih. Kemudian, materi selanjutnya itu tujuan flowchart. Nah, tujuan flowchart itu untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Dapat menggunakan simbol-simbol yang standar. Nah, ini tujuan flowchart ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis flowchart. Pertama ada flowchart sistem, kedua ada flowchart dokumen, tiga ada flowchart skematik, keempat ada flowchart program, kemudian kelima ada flowchart proses. Nah, perhatikan dan dengarkan baik-baik. Ini tugas kalian ya. Tugas kalian itu mencari penjelasan untuk kelima jenis flowchart ini. Nah, kemudian penjelasannya kalian tulis di buku catatan selengkap-lengkapnya. Kemudian buku catatannya kalian foto. Nah, fotonya harus jelas ya, dan harus terbaca oleh saya. Kalau tidak terbaca ya tinggal akan masuk nilai. Nah, setelah difoto, kalian fotonya itu kirim ke nomor WhatsApp saya. Nah, untuk nomor WhatsApp sayanya nanti akan diberitahu di akhir slide. Nah, oke, sekali lagi, tugas kalian itu mencari penjelasan untuk kelima jenis flowchart ini. Nah, penjelasannya kalian tulis di buku catatan, kemudian buku catatannya kalian foto. Nah, fotonya kirim ke nomor WhatsApp saya. Ingat ya, kerjakan tugasnya, jangan sampai tidak mengerjakan. Kenapa? Karena tugasnya itu cukup mudah, nggak terlalu susah. Oh, oke, dan satu lagi ya, tulisannya ingat harus terbaca. Ya, jangan sampai seperti tulisan dokter, karena tulisan dokter itu yang bisa bacanya hanya apoteker. Oke, betul tidak? Oke. Oke. Ingat ya, kerjakan tugasnya. Dan tulisannya ingat ya, tulisannya harus terbaca. Jangan sampai seperti tulisan dokter. Bukan menghina tulisan dokter ya, tapi emang tulisan dokter itu agak sulit dibaca oleh orang awam seperti saya. Oke, selanjutnya kita bahas simbol flowchart. Nah, di samping sini silakan kalian lihat ada simbol flowchart ya. Pertama ada flow direction simbol, kemudian ada terminator simbol, kemudian ada konektor simbol, ada processing simbol, ada simbol manual, kemudian ada simbol decision, kemudian ada simbol input output, ada simbol manual input, simbol preparation, kemudian ada simbol predefined process, ada simbol display, kemudian ada simbol disk, ada simbol magnetic, nah ada simbol punch card, ada simbol dokumen. Nah, di sini ada berbagai simbol. Nah, penjelasannya silakan kalian baca, kemudian kalian pahami. Biasanya saya kalau ngasih soal, baik itu soal latihan, soal UTS, soal UAS, biasanya saya selalu masukkan simbol-simbol flowchart.
Sebagai contoh, misalnya saya kasih simbol anu, nah kalian jelaskan ini teh simbol apa, kemudian fungsinya untuk apa. Nah seperti itu. Jadi silakan kalian pelajari, dan saran saya simbol ini silakan kalian tulis di buku catatan untuk hafalan kalian. Jangan sampai nanti kalau kalian mau belajar, mau baca atau nonton video lagi, karena nonton video streaming di YouTube itu cukup menguras kuota. Oke, selanjutnya kita bahas cara membuat flowchart. Pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah, kemudian dan dari kiri ke kanan. Oke, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, jangan sampai dari kanan ke kiri ya. Kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisinya harus dimengerti oleh pembacanya. Oke. Ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus diuraikan dengan atau harus ditentukan secara jelas. Jadi ada startnya dan ada end-nya atau berakhirnya. Keempat, setiap langkah dan aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Tahu kata kerja? Kalau nggak tahu, nanti kita bahas di kelas ya. Karena tidak mungkin saya contohkan kata kerja itu di video ini. 5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Nah, ya. Contohnya tadi ya, flowchart mencuci atau berwudu. Mungkin kan kita awalnya itu misalnya langsung mencuci muka, kan awalnya harus membaca niat terlebih dahulu. Keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart. Yang sama, simbol konektor harus digunakan dan percabangan diletakkan pada halaman yang terpisah, atau hilangkan seluruhnya bila percabangan tidak berkaitan dengan sistem. Oke, yang ketujuh, gunakan simbol flowchart yang standar. Nah, simbol flowchart itu kan tadi ada di slide sebelumnya, silakan kalian pelajari lagi. Nah, gunakan simbol flowchart yang standar, jangan sampai kita menggunakan simbol-simbol yang lainnya ya. Kayak simbol misalnya simbol bintang itu kan tidak ada ya sebetulnya. Tidak ada. Tidak standar lah. Oke, ini ada 7 hal atau 7 urutan yang harus kalian perhatikan dalam membuat flowchart. Oke, selanjutnya, nah ini tugasnya silahkan kalian kirim ke nomor WhatsApp saya. Nah, oke, mohon maaf ya, ini pengetikan nomor WhatsApp-nya itu sedikit salah ya. Nomor WhatsApp saya itu 089697703607. Ujungnya itu 607 bukan 107 ya. Mohon maaf, ini pengetikan dari sayanya emang agak sedikit salah. Dengan format tugas 1 underscore nama siswa, contoh tugas 1 underscore Krisnaditya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, nomor WhatsApp yang di video ini itu salah. Salahnya itu ujungnya. Yang betul itu 607 bukan 107. Oke? Mohon maaf. Yang ingat, jangan sampai salah kirim nomor WhatsApp. Ngirim tugas ke nomor WhatsApp ya. Nah, untuk memudahkan biasanya gini. Kalau kalian salah, misalnya, coba kalian kirim ke nomor WhatsApp yang ada di sini, pasti tidak akan terkirim. Kalau checklist 1 berarti itu tandanya salah. Nah, kalau checklist 2 berarti tandanya itu sudah betul. Oke, pengerjaan tugas diberikan waktu maksimal 1 minggu, yang artinya tugas harus dikumpulkan sebelum pembelajaran berikutnya. Untuk sistem penilaian tugas, nah, 1 minggu pengerjaan akan diberikan nilai 100, 2 minggu pengerjaan akan diberikan nilai 90, nah 3 minggu pengerjaan akan diberikan nilai 80. Nah, untuk yang mengerjakannya lebih dari 3 minggu, maka akan diberikan nilai 70. Nah,
Untuk yang tidak mengerjakan, mohon maaf. Tugasnya saya beri nilai 0, atau dengan kata lain tidak ada nilai ya untuk bab pertama ini. Ingat, kerjakan tugasnya. Tugasnya itu cukup mudah. Pertama, cukup cari penjelasan untuk jenis-jenis flowchart. Setelah dapat, tulis di buku catatan. Nah, setelah selesai nulis, fotokan buku catatannya, kemudian kirim ke nomor WhatsApp saya. Oke, hanya 4 tahap ini kok. Mudah, tidak sulit. Oke, sekali lagi, tugasnya kirim ke sini ya. Oke, nomor WhatsApp-nya salah. Yang di video itu salah, yang betul itu ujungnya 607, bukan 107. Oke, demikian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.